ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kunci. Rekod di mana? Iya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan mempelajari mengenai patofisiologi dari skenario yang pertama, yaitu kasus HP. Ya, teman-teman kan di sini kan di kasus Matra Darat ini ada dua kasus ya, ada dua skenario. Skenario yang pertama ini tentang tracker ya kan, seorang HP itu kan high altitude, berarti dia di ketinggian pulmonary udem. Jadi dia tuh intinya kena edem pulmonary di ketinggian. Nah kalau skenario kedua itu tentang heat cramps yang disebabkan, nah itu nggak tahu lah kalau skenario 2 yang nggak terlalu pelajari. Nah jadi untuk skenario pertama ini, jadi dia itu kan sebetulnya dia itu kan seorang tracker ya teman-teman, ingat kan ada trekking, ada hiking. Nah kalau hiking tuh ya jalan-jalan biasa aja lah ya gitu ya, cuma beberapa hari. Tapi kalau trekking dia itu sampai berhari-hari, bisa berminggu-minggu juga karena perjalanannya sangat panjang. Nah si bapak ini si bapak nggak tahu, gak ada namanya. Bapak ini tuh sebenarnya tracker berpengalaman. Dia itu udah sempet naik gunung Kilimanjaro kan, Kilimanjaro yang tingginya itu 5.000 berapa ya, pokoknya hampir 6.000 mdpl. Sedangkan di kasus kita kali ini si bapak ini tuh naik ke Gokyo kan. Gokyo tuh tingginya tuh sekitar berapa? 5.000-an lah ya, lebih rendah dari Kilimanjaro. Nah, kenapa sih kok bisa ya dia tuh udah naik gunung, udah naik Kilimanjaro yang udah tinggi banget tapi dia sehat-sehat aja, sedangkan naik ke Gokyo dia udah kerasa gitu. Nah, itu etiologinya tuh kayak masih bingung gitu. Faktor resiko dari si HP ini sebenarnya, pokoknya kan ini kan case report ya, jadi kayak si klinis yang terjadi pada pasien ini, bapak ini tuh klinisnya tuh sama tapi dia itu kayak lebih beradaptasi gitu loh. Yang jadi kalau HP ini biasanya tuh muncul gejalanya tuh hari kedua atau hari keempat di ketinggian 2.500. Nah yang terjadi, boleh di scroll nggak ke bawah aja, bawah banget di kertas selanjutnya ada garis-garis. Nah ini kan dia tuh kan sebenarnya bagus ya. Nah ini kan di sini ketinggiannya 2.860. Kalau yang tracker yang baru pertama kali dia mendaki nih, biasanya tuh udah bergejala di sini tuh harusnya, karena dia tuh ada gejala AMS. Pokoknya kalau sebelum HP tuh dia ada AMS dulu pokoknya gitu, ada AMS dulu. Nah tapi dia tuh baru mengalami AMS di ketinggian 3.440 dan di hari ke boleh scroll dikit ke bawah harinya. Nah ini hari kedua, tapi di ketinggian ini berarti dia bagus dong aklimatisasinya. Terus dia tuh ya pokoknya aklimatisasi 2 hari, naik lagi di malam berikutnya, naik lagi ke hari ke ini. Nah dia itu baru kena HP-nya tuh udah kerasa gejala-gejala HP-nya tuh di Macarmo yang ketinggiannya tuh udah tinggi banget nih, udah 4470. Nah kalau pada tracker yang baru pertama kali naik gitu ya, biasanya tuh pokoknya 2.500 udah kerasa gejala, dan hari kedua atau hari keempat. Tapi dia hebatnya tuh hari ke-7 baru kerasa, berarti aklimatisasinya tuh bagus. Nah pokoknya kayak faktor resikonya tuh nggak tahu ini dia kenapa, apakah dia ada infeksi respiratori atau apa, nah itu nggak tahu. Coba ke atas lagi nggak? Udah gitu aja, intronya kayak gitu aja. Nah jadi tadi kan teman-teman udah ini ya, udah sempat dengerin cerita mengenai AMS, HP dan HC. Nah jadi itu tuh tiga itu tuh termasuk high altitude illness, jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ketinggian. Nah biasanya itu terjadi pada para pendaki. Nah sebelum kena HP itu kena AMS dulu, acute mountain sickness. Nah itu gejalanya apa aja? Ada yang tahu nggak? Mabok. Ya kayak gitulah ya, apa aja coba? Sakit kepala, pusing, lemas kayak gitu, kelelahan, terus fatigue ya, terus kayak anoreksia. Pokoknya gejala-gejala masih ringan-ringan gitu ya kalau AMS. Terus kalau HP, karena pulmonary udem, teman-teman ingat kan
kalau di box CVS kemarin, kalau pulmonary udem itu berarti adanya cairan di dalam paruhnya, di dalam sakus alveolus itu ada cairan. Nah, jadi harusnya nggak boleh dong. Nanti kalau ada cairan dia sesak, ya nggak? Ya kan? Beda sama pneumonia. Nah itu dia bedanya sama pneumotoraks. Kalau pneumotoraks kan dia ada udara di dalam apa? Pleura itu kayak keluar masuk, kalau udaranya nggak boleh juga. Nah jadi teman-teman kita review dikit ya pulmonary udem di blok CVS kemarin kan. Pulmonary udem itu kebagi dua ya, ada yang kardiogenik dan non kardiogenik. Kira-kira nih menurut teman-teman HP ini dia termasuk yang mana? Non kardiogenik. Nah jadi kan pulmonary udem itu kan ada yang akumulasi cairan di dalam alveolus. Nah kalau kardiogenik berarti disebabkan karena jantung kan, dia tuh biasanya gagal jantung kiri, terus gagal jantung kanan, jadinya jadi nggak ada gangguan di paru-parunya kan, jadi pulmonary udem. Nah kalau dia non kardiogenik karena nggak ada hubungannya nih, nggak ada hubungannya sama jantung, jadi pokoknya dia non kardiogenik deh gitu ya. Terus apa lagi ya, kayak gitu deh. Terus high altitude pulmonary udem. Terus bedanya apa sama si HC tadi? HC singkatannya apa? Cerebral edem. Nah, cerebral edem berarti adanya cairan tuh di dalam cerebralnya. Yang terjadi pada pasien ini dia enggak. Kenapa? Ada yang tahu nggak dia enggak HC? Ada yang tahu nggak dia nggak kena HC kenapa? Sadar. Dari nggak kardiologi bukan dari masih sadar. Iya masih sadar. Terus ada pokoknya ada keywordnya tuh kayak di kasusnya itu karena dia tuh nggak ada sesuatu yang khas banget kalau di HC itu ada apa gitu. Kalau kena di cerebral yang terjadi apa? Nggak sadar. Ya gangguan kesadaran kan, gangguan neurologis. Contohnya tuh adalah ataksia teman-teman ya, ataksia. Nah di kasus tuh dia ada ataksia. Dia nggak ada ataksia. Ataksia tuh gangguan koordinasi gerakan involunter. Jadi gimana ya, dia tuh kayak Kejang. yang mirip kayak gerakan involunter gitu kan, kayak gitu lah ya. Ataksia, dia nggak ada ataksia, yang terjadi dia malah sesak kan, gejala khasnya tuh. Jadi makanya cara bedain AMS, HP sama HC tuh dari sana. Kalau HP tuh sesak, kalau HC itu dari ataksianya atau gangguan kesadaran. Kalau AMS ya gitu aja ya, di kepala gitu ya. Nah, jadi si pria 41 tahun, dia sesak napas di Gokiole. Nah, jadi si sesak napasnya itu si sesak napasnya itu terjadi di daerah hipobarik. Nah, di daerah jadi dia tuh kan di ketinggian ya. Bentar, maaf ya teman-teman, aku capek. Nggak mau istirahat dulu, Rin. Agak ya gitu deh. Nah jadi dia itu sesak nafas di daerah hipobarik. Nah hipobarik itu berarti tekanan parsialnya tinggi atau rendah? Rendah ya. Kalau tekanan parsial rendah yang terjadi pada tubuh apa? Kurang oksigen. Ya kurang oksigen. Apa namanya? Hipoksia. Nah hipoksia. Apa bedanya hipoksia sama hipoksemia? Ada yang tahu? Nggak tahu aku. Yang di darah. Ya. Kalau hipoksia itu berarti kurangnya pasokan darah ke dalam jaringan. Kalau hipoksemia itu kurangnya oksigen di dalam darahnya. Jadi kalau hipoksemia itu petunjuknya itu saturasi oksigen. Kalau hipoksia itu berarti kejaringannya kurang. Nah jadi hipoksia. Terus di sini tuh kalau hipoksia, kalau si tubuhnya kalau dia udah ada hipoksia hipoksik. Nah kalau kita belajar itu hipoksia itu ada macam-macam ya. Ada hipoksia hipoksik, ada hipoksia anemik gitu ya. Ada hipoksia histotoksik. Ada apa lagi gitu ya, pokoknya nanti teman-teman bisa pelajari untuk detailnya. Nah dia tuh termasuk dalam hipoksia hipoksik karena hipoksia terjadi di ketinggian. Nah mekanisme kompensasi pada hipoksia itu adalah hiperventilasi. Makanya di pasien dia itu respirasi rate itu tinggi 30 kali per menit, boleh dicek ya 30 kali per menit. Normalnya berapa? 20. Ada yang tahu nggak? Berapa sampai berapa? Ada 16 sampai 20. Ya benar berapa? 16 sampai 20. Ya 16 sampai 20 atau ya 16 sampai 20 benar. Pokoknya maksimumnya 20 deh. Dia tuh tinggi banget nih 20. Makanya dia takut pneu tuh pernapasan cepat dan dalam. Kayak gitu. Makanya dia hiperventilasi untuk mengkompensasi terjadi hipoksia. Jadi biar oksigen di dalam darahnya tuh ya terpenuhi lah jaringan-jaringannya. Terus ternyata dari hipoksia ini terjadi stimulasi respon molekuler dan seluler. Nah, kalau ada hipoksia, otomatis si sel-sel endotel dalam pembuluh darah ini teraktivasi. Yang pertama itu mediator apa ya, hormon tuh PEGF itu
singkatannya tuh vascular endothelial growth factor. Jadi dia itu yang berhubungan dengan permeabilitas endotel. Jadi si endotel itu jadi kayak bocor gitu loh teman-teman. Bocor gitu, bukan bocor, jadi kayak pindah gitu loh. Kalau yang osmosis itu kan permeabilitas. Terus yang terjadi ketika permeabilitas endotelnya meningkat, maka cairan atau protein-protein yang ada di dalam kapiler ini dia pindah, bocor dari kapiler darah ke alveolus gitu. Pokoknya kayak gitulah ya, boleh ke bawah dikit aja. Nah, nanti kesini lagi pokoknya. Terus selain itu, karena aktivasi endotelial dia juga peningkatan nitrit oksida sintetase. Makanya nitrit oksida itu meningkat. Nah, nitrit oksida ini berhubungan sama dia tuh kayak bikin vasodilatasi. Jadi si pembuluh darah, otot innernya itu relaksasi, terus peningkatan nggak tahu lah, pokoknya gitu deh. Nah, selain itu dia itu nitrit oksida ya, aktivasi sistem trigeminopaskular, makanya dia ada sakit kepala, muncullah gejala sakit kepala di pasien. Dia tuh sakit kepala di ketinggian berapa gitu, dia sempat sakit kepala yang gejala AMS itu. Terus dia tuh minum obat acetazolamid. Jadi si acetazolamid ini dia buat AMS, tapi acetazolamid ini bukan untuk HP. Acetazolamid ini efektif buat si AMS-nya. Makanya dia udah kerasa sakit kepala, dia kan tracker berpengalaman ya. Jadi dia udah tahu nih tata laksananya. Dia minum acetazolamid. Nah, acetazolamid ini dia bisa mencegah ya pokoknya acetazolamid. Nah, abis itu aktivasi endotelial ini juga mengaktifasi kemoreseptor perifer, terus jadi meningkatkan kadar arginin vasopressin pada darah, antidiuresis. Antidiuresis itu kan, diuresis itu dia keluar ya urinnya. Kalau antidiuresis si urinnya tuh nggak keluar, jadi banyak dong cairan di dalam tubuh, jadi peningkatan jumlah cairan tubuh. Nah, ini yang paling penting nih, alur ini nih. Nah, ya aktivasi endotel. Nah, jadi ketika hipoksia yang terjadi ini adalah si pembuluh darah di dalam paru ini jadi vasokonstriksi. Kayak gitu pokoknya, namanya itu HPV, hypoxic pulmonary vasoconstriction. Nah, ketika pembuluh darah di dalam paru-paru ini kayak menyempit, otomatis nih kalau menyempit tekanan darahnya jadi meningkat ya kan? Jadi meningkat, jadi hipertensi pulmonal. Nah, kalau tekanan darahnya meningkat, lama-lama itu akan over di stage pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darah yang kecil-kecil gitu, pembuluh darah yang ada di kapiler itu meningkat juga karena si hipertensi pulmonal. Nah, karena kapiler ini kan nggak nahan kalau terus-terusan tekanan darah tinggi gitu ya. Jadinya dia kapilernya stress failure, jadi dia tuh kayak bocor gitu loh, ada kebocoran kapiler. Makanya dari sini nih harusnya dikasih tarik garis. Ini harus dari sini, harus ke sini ya, maaf ya salah ya, atas salah garis. Dari permeabilitas endotel tuh jadi dia tuh kayak kebocoran kapiler. Nah, karena kebocoran kapiler, natrium alveolar ini nurun dari si kapilernya. Pokoknya di sini kan high protein permeabilitas, jadi protein-protein yang ada di kapiler ini pindah ke alveolus. Protein ini kan sifatnya tuh menarik air ya. Akhirnya terjadi akumulasi cairan di dalam alveolusnya. Nah, itu penyebabnya dia ada cairan di dalam paru-parunya. Terjadilah HP, pulmonary edema. Terus boleh ke bawah. Jadi si HP ini akumulasi cairan di alveolus. Nah, dia tata laksana itu dikasih nifedipin oral. Obatnya sebenarnya nggak ada nifedipin doang, banyak. Nifedipin ini golongan apa? Teman-teman ada tahu nggak? Kemarin yang video Mas Dewanto. Nah, itu apa? Golongan apa nih? Ya, obat golongan CCB ya, CCB. Calcium channel blocker. Ada CCB, ada satu lagi tuh apa? Beta blocker. Yang CCB ada temennya lagi. ARB. Ya itu pokoknya kurang lebih ya. Non CCB gitu ya, yang verapamil. Lala itu ya, Pak. Nah, itu ya. Obat CVS lah ya. Nifedipin oral. Akumulasi cairan di samus alveolus, otomatis dong kalau ada cairan di dalam alveolus ini, dia itu difusi oksigen alveolus ke kapiler pulmonal ini akan jadi nurun gitu ya. Pokoknya jadi sesak gitu loh. Karena ada cairan, bayangin ada cairan di dalam paru-paru yang terjadi difusi atau pertukaran oksigennya itu jadi terganggu karena cairan tersebut. Makanya ketika ada cairan di dalam paru-paru, yang terjadi adalah saat di pemeriksaan fisik auskultasi dia ada ini, boleh duduk silakan. Ada apa? Ronki kan, karena ada cairan. Makanya kalau diperiksa nih
orang-orang yang selain ya pemula di mudim ada cairan di paru-paru dia kedengaran ronki atau krenkels, infraxillary, infrascapula. Infraxillary itu di mana ya? Di bawah infraksila. Infraksila. Infraxillary. Di bawah iya. Oh gitu. Jadi Tapi agak ke sini. Tapi agak ke sini. Agak ke medial. Oh, Medial belakang kan? jadi yang di auskultasi bagian mana? Bagian sini gitu? Iya. Sama belakang. Soalnya yang aku baca Iya, kalau belakang. trekel tuh biasanya bunyinya tuh ada di bagian distal dari paru. Kalau Distal ronki paru. bunyinya tuh di tengah biasanya. Oh, berarti bukan ronki ya? Nama lainnya tuh Reels atau apa gitu lupa. Oh, Reels, bener. Berarti salah bukan ronki ya teman-teman. Ini harusnya Trekel saja. apa namanya? Krekel. 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 Bahasa Indonesia apa? Gak tau nama lainnya Reels kan? Oh iya, ronki itu kan di tengah ya, di salurannya ya. Hmm. Oke, salah berarti ya ini bukan ronki berarti. Krenkels, infraxillary, infrascapula, nah, pokoknya gitu ya itu auskultasi. Ketika ada cairan juga, ya pokoknya kalau dia pertukaran oksigen terhambat ya tekanan saturasi oksigennya itu turun kan. Di kasus itu dia 42% hipoksemia gitu ya. Di pemeriksaan fisik juga dia ada batuk kering, terus dia hipoksemia, habis itu dia sesak karena ada cairan. Nah sesaknya itu bisa sesak pas dia lari, pas dia jalan, atau sesak pas dia istirahat pokoknya. Kalau sesak dikasih tata laksananya suplemental oksigen kan. Selain itu di pemeriksaan ronsen toraks dia ada opasitas heterogen itu kayak putih-putih kan di hasil ronsennya secara bilateral dua-duanya di zona tengah dan zona bawah. Oke? Udah sih itu aja. Baik teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mau nanya. Apa? Kan tadi kan udah AMS di ketinggian 2800 sekian ya. Nah, menurut kamu itu kan dia kan akhirnya melanjutkan pendakiannya sampai ke 4000 sekian kan. Nah, menurut kamu kalau misalkan gitu kita dapat kasus yang kayak gitu, mendingan disuruh balik turun aja atau harus stay di situ dulu berapa hari atau naik apa gimana? Nah itu tuh kan intinya pertanyaan itu apakah dia harus stay jadi masih atau- bisa melanjutkan perjalanan atau turun turun. aja. Nah kalau kan secara terlaksana dia mending turun aja gitu. Mending turun aja. Turun aja gitu turun karena sebenarnya dia itu kalau case report dibaca jurnalnya dia itu kayak apa ya? Dia tuh udah pinter ya, udah semuanya udah bisa, udah ngerti, udah sesuai ini. Boleh dilihatin yang tadi nggak? Sorry. Gambar yang tadi Intinya kalau AMS tuh ya talaknya ya turun kan berarti. turun aja karena udah ada gejala pokoknya. Badak kenapa sih? Untuk mencegah HPHC itu harus mencegah AMS ya kan secara itu from AMS sih dia. Ya, jadi kalau dia nggak dapat HP ya AMS nggak boleh gitu, nggak boleh dapat. Makanya pasti boleh yang scroll ke bawah yang gambar tadi. Nah jadi kan di Lukla itu dia itu udah memenuhi prosedur naik gitu loh. Jadi dia tuh persyaratan dia tuh udah sesuai banget. Berarti yang di 3400 aja itu harusnya balik aja kan? Dia tuh kan udah ada sakit kepala, tapi dia tuh tidak menggubris gejalanya. Jadi memaksakan terus-menerus harusnya kan ya Balik itu aja. dia. Jadi tetap makanya tata laksana yang paling penting adalah informasi edukasi. Jadi sepintar apapun atau seberpengalaman apapun seorang tracker, ya dia kadang-kadang kena juga kan. Gitu katanya gitu, ya udahlah ya Kun. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau ditanyain? Udah ya? Apanya? Oh, recordnya. Tolong dong, Fatin. Habis ini fotonya lagi. Woi, Fotonya Acel. ntar guys. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.